Matian munfasil gitu. Ini teh mad lazim kalim musaqqa dan seterusnya. Nah, diteorikannya kapan? Yaitu ketika muncul Abu Aswad Ad-Duali, Abu Ubaid Al-Qasimi, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan Abu Uzaim Musa bin Ubaidillah Al-Khatani. Nah, ini nih peletak-peletak dasar. Abu Aswad Ad-Duali yang pertama ini, kemudian Abu Ubaid Al-Qasimi, Al-Khalil. Nah, ini masa-masa beliau-beliau inilah diteorikan atau ditulis ya konsep daripada ilmu tajwid. Gitu ya. Jadi kalau zaman baheula mah bacaan ayat ilmu tajwid waktu zaman sahabat mah udah diteorikannya juga pada saat zaman tabi'in ya. Begitu. Baik. Nah, salah satu contohnya misalkan ini di hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'tat qira'atul Rasul mufassaratan harfan. Sesungguhnya Rasulullah SAW dia telah menyifati dari Ummu Salamah bahwa sesungguhnya dia itu Ummu Salamah telah menyifati bacaan Rasulullah SAW yaitu membaca dengan perjelas huruf demi huruf. Mufassaratan harfan. Berarti apa? Huruf demi huruf itu jelas, Bu. Berarti ini maksudnya kan makhraj huruf dan sifat. Ya kan? Gitu kan? Maka kemudian daripada hasil mengucapkan Rasul dari huruf per huruf itu kemudian diterima, ditangkap oleh sahabat, ditangkap oleh tabi'in, kemudian dibukukan menjadi cara mengucapannya seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak supaya ada standar pengucapan yang benar. Maka kemudian ada istilah tajwid bi sanadil mutasil ila Rasulillah. Jadi ilmu tajwid ini baca Quran ini nyampe sanadnya ke Rasulullah, ya kan? Insyaallah ya. Ustaz Cecep, alhamdulillah sudah ya. Ustaz Cecep sudah. Alhamdulillah abdi alhamdulillah atas ya. Sanad di Kiai Haji Patoni. Sekarang dia guru ilmu Quran di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Dan juga dari Syekh Jihad Al-Yamani, orang Hadramaut. Kemudian dari Syekh Ragib Kamal. Alhamdulillah sudah mendapatkan sanad dari beliau-beliau. Dari kalau untuk Syekh Ar-Ragib itu maka saya hanya mendapatkan pembelajaran saja, tapi kalau dari Syekh Ragib Kamal dari Jihad Al-Yamani insyaallah dapat. Kemudian kita lanjutkan. Lagi sudah selesai ya. Kita lanjutkan kepada ini nih yang tadi. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu? Kalau enggak saya lanjutin sampai 5:30 ya. Tong bosan-bosan, Bu. Nah sekarang kita akan masuk pada pelajaran pertama dari ilmu tajwid adalah ahkamul isti'adah wal basmalah. Ahkamul isti'adah wal basmalah. Nanti saya share ini. Hukum membaca isti'adah dan basmalah. Ya. Awalan, yang pertama al-isti'adah. Membaca ta'awud. Mustahabbatu 'indal jumhur fi awali kulli qira'ati sawa'il ibtida'il qari'at tilawah min awli surah aw fi juz'iha. Jadi saurna teh disunahkan inda jumhur menurut pendapat jumhur ulama qiraah fi awali kulli qira'atan, di setiap awal membaca ya, di setiap awal kita membaca disunahkan sawa'un ibtidaan al-qari'at tilawah min awal surah fi juz'iha, sama saja gitu kan. Seorang qari memulai tilawah dari awal surah ya, atau secara fi juz'iha atau menurut juznya ya. Wa takfil qari isti'adah wahidatan walau lil Quran kulluhu ma lam yaqta qira'atahu. Jadi mencukupkan qari dengan isti'adah, dengan lafaz isti'adah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu banyak lafadznya, Bu. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lafadz yang biasa. Ada juga a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Nah, boleh begitu juga ya. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh juga a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Oke, yang kedua, tanian tentang basmalah. Jadi sekali lagi membaca basmalah, membaca ta'awudz ini adalah sunnah, Bu. Disunnahkan. Jadi kalau misalkan nggak pakai baca basmalah juga tidak apa-apa kalau sunnah mah. Tapi kan kalau melihat daripada Quran, wa idza quri'a al-Quran fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau memulai bacaan Quran ya bacaan isti'adzah. Itu sunnah. Kemudian tanian yang kedua al-basmalah, oke. Sunnatun muakkadatun. Baca basmalah itu sunnah muakkadah fi awwali kulli surah, setiap awal surah. Siwa suratul Bara'ah, kecuali surah At-Taubah atau Bara'ah. Surah At-Taubah mah tekeng maca bismillah nyemunya Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallah. Nah, tekeng. Langsung we ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallah. Nah, seterusnya. Dan itu basmalah. Salisan, maaf, yang ketiga. Lil qari al-khiyar fi wasfi surah insya yasmilu basmalah wa huwa afdal wa insya tarkul basmalah. Nah, yang ketiga, kaidah ketiga, lil qari, untuk seorang pembaca al-khiyar, dia boleh milih, Bu. Ya. Fi wasfi surah, ketika dia membaca di tengah surah, dia boleh memilih insya basmal. Nah, jika dia berkehendak pakai basmalah, afdal, itu lebih baik. Contoh misal, nih saya buka surah, misalkan saya baca surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu, gitu kan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Boleh begitu. Ya, awalnya kita pakai ta'awudz karena tadi sunnah setiap kita mengawali baca Quran pakai ta'awudz. Nah, kalau di tengah surat kita boleh baca basmalah atau boleh tarkul basmalah, meninggalkan basmalah. Jadi boleh begini, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Boleh begitu? Boleh juga, ini lebih afdal pakai basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, itu lebih afdal. Ketika insya basmal wa huwa afdal. Ketika berkehendak di tengah surat itu membaca basmalah, wa huwa al-afdal, itu lebih utama, gitu ya. Wa insya tarkul basmalah, jika kita meninggalkan basmalah artinya tidak pakai bismillah, enten naon-naon gitu. Karena apa? Al-khiyar itu sebuah pilihan. Mau yang mana, Bu? Halo. Pakai bismillah deh. Bismillah ya, Bu. Siap. Lanjut. Rabi'an itu yang keberapa? Keempat. Kepala lintarnya Ibu teh, insyaallah. Lil qari, apa lil qari'nya? Orang yang membaca Al-Quran. Ya, bagi yang membaca Al-Quran, al-khiyar, apa khiyar tadi? Pilihan. Bisa memilih. Fil jam'i bainal isti'adzah wal basmalah wa awal surah au tafriquha ma wa dzalika fi arba'ati awjah. Nah, ini yang keempat.